Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang ini saya lagi menuju Kota Bool. Jadi perjalanan ke Kota Bool itu kalau dihitung dari perjalanan Gorontalo itu kurang lebih 7 jam. Jadi kalau mendekati Kota Bool dari wilayah Gorontalo itu, kita nanti akan mendapatkan 3 wilayah yang berdekatan, yaitu kecamatan Kabupaten Bool itu terdiri dari Kecamatan Palele, kemudian Kecamatan Lokodidi, kemudian baru Kota Bool itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian yang masih bersama channel saya, ini sudah berada di wilayah kawasan menuju Kota Bool. Jadi yang paling menarik dari perjalanan ini adalah tempat-tempat wisata di sekitar Kabupaten Bool ini masih termasuk wisata-wisata yang lokasinya termasuk pantai yang masih perawan ataupun belum banyak dilihat atau belum banyak dikunjungi orang. Kemudian hutan pegunungan belantara yang memang betul-betul masih original untuk bisa direkomendasikan untuk destinasi wisata. Jadi teman-teman sekalian, di perjalanan ini memang kami memanfaatkan waktu liburan. Jadi ada liburan Natal tanggal 24-25 ini memang kami pikir kalau kita mau menuju ke tempat-tempat rekreasi, misalnya mall, maka ini tentu saja kita mendekati kerumunan. Maka kita memilih dengan dasar itu, kita memilih tempat-tempat bagaimana kita rekreasinya bukan di mall atau tempat-tempat kerumunan banyak orang. Kita rekreasinya kita pilih pegunungan dan pantai. Nah, ini wisatanya ini memang agak jauh dari Kabupaten Gorontalo, tetapi ini mudah-mudahan semakin banyak berjalan, semakin banyak yang dilihat, maka kita mungkin akan banyak mendapatkan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat untuk di-share di wilayah kita masing-masing. Jadi teman-teman sekalian yang mengikuti channel saya, kita sudah memasuki Kabupaten Bool. Jadi kita sudah lewati Palele, Lokodidi, dan kita sudah ada di Bool, teman-teman sekalian, untuk bisa menikmati perjalanan ini. Dan tidak lama lagi tentu kita berada di pusat kotanya ya. Di Bool ini termasuk wilayah yang pernah menjadi wilayah kerajaan. Jadi dia dulu dipimpin oleh Raja Bool. Jadi setelah pemerintahan saat ini, maka Bool itu yang dulunya bergabung dalam satu kabupaten, Kabupaten Bool Toli-Toli, sekarang dia terbagi menjadi 2 kabupaten, Kabupaten Bool dan Kabupaten Toli-Toli. Jadi kita berada di kabupaten memang yang sudah cukup lama. Dari sisi infrastruktur perkotaan memang kita masih melihat banyak hal tentu yang kedepannya masih harus disempurnakan, diperbaiki oleh pemerintah daerah. Namun kalau kita lihat sepanjang perjalanan ini, maka untuk aspek tata ruang memang Bool ini tidak kalah ya untuk ditata ataupun untuk diberikan ornamen di sana sini, untuk diberikan perbaikan di sana sini. Jadi teman-teman sekalian yang mengikuti channel saya, di Kabupaten Bool itu sendiri banyak ya keanekaragaman budaya yang ada. Dan saya takjub sekali di sini, di samping kiri saya ini ada Masjid Bool. Jadi Masjid Rayanya ini, memang Masjid Rayanya ini masih sementara dalam pembangunan, tetapi walaupun masih dalam taraf pembangunan, tetapi saya sudah terkesan sekali dengan pemandangan masjid ini. Mereka mengambil tema Madinah ya kalau nggak salah ini, karena ini ada detil-detil dari ornamen bangunan yang betul-betul bagus ya. Kita sudah lewati tadi tempatnya. Masjid ini juga walaupun sementara dalam pembangunan, kita sudah bisa melihat sisi estetikanya, keindahannya, dan insya Allah ini bukan hanya dari sisi keindahan tetapi bisa menjadi
tempat berkumpulnya para jamaah yang melakukan sholat 5 waktu dan selalu akan dikunjungi oleh baik pengunjung di dalam maupun pengunjung dari luar. Ya, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya ini melalui jalan-jalan kompleks perkantoran juga dari Kabupaten Buol. Jadi di kompleks perkantoran ini kalau kita lihat tentu tidak jauh berbeda dengan blok plan yang ada di beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo. Jadi wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Buol ini memang sisi keindahannya itu kita lihat walaupun kita berada di kota, tapi background pemandangan gunung yang ditanami cengkih itu memang kelihatan sekali dari sini, dan terutama view pantainya ya. Jadi di sana sini kita bisa melihat view pantai yang eksotis, dan tentu saja ini sangat menjanjikan sekali ke depan untuk pemerintah daerah dapat memajukan sektor pariwisata, karena bagaimanapun destinasi wisata dan spot-spot yang tersedia di satu wilayah itu sangat didukung oleh sumber daya alam yang ada, kemudian dukungan atau support yang tidak kalah pentingnya dari SDM. Nah, teman-teman sekalian, ini Masjid Raya Buol tadi yang saya katakan tadi, begitu indah, begitu estetik. Semoga ini menjadi tempat yang selalu dikunjungi oleh jamaah ya. Terima kasih teman-teman sekalian yang masih setia mengikuti channel saya. Saya nanti sebentar akan sekaligus juga mengupload tayangan video di beberapa tempat destinasi spot wisata yang ada di Kabupaten Buol dan juga yang berada di Kabupaten Toli-Toli. Mumpung kita masih memanfaatkan waktu libur 2 harian ini, insya Allah full time saya akan menyajikan informasi terkini tentang tempat-tempat yang kami kunjungi, dan tentu saja ada komentar-komentar kami di sini, komentar saya tentang bagaimana infrastruktur yang ada, aksesibilitas yang ada, sarana prasarana yang ada, dan tentu saja diikuti juga dengan potensi-potensi yang ada baik sumber daya alam maupun SDM yang ada di kabupaten yang saya kunjungi. Jadi itu saja teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya. Terima kasih untuk selalu mengikuti channel saya dan mengikuti konten-konten saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan informasi berharga, informasi terkini dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian, dan semoga bisa juga mengunjungi Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.